Halo, saya Tiara Harahap kembali menemani Anda di Kabar Nusantara. Pemberian vaksin AstraZeneca di Sulawesi Utara terpaksa dihentikan untuk sementara karena sekitar 300 orang mengalami sejumlah gangguan kesehatan usai disuntik vaksin tersebut. Informasi selengkapnya akan saya hadirkan di Kabar Nusantara hanya untuk Anda. Eksekusi rumah di Medan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Untuk menghalau petugas jurusita Pengadilan Negeri Medan, penghuni menyiramkan air kotor, air cabai, serta menancapkan beling di depan gerbang. Penghuni rumah di Jalan Sebatang, Serangan Medan, Sumatera Utara menolak dilakukan eksekusi rumahnya oleh jurusita dari Pengadilan Negeri Medan. Petugas sempat kesulitan melakukan penyitaan karena penghuni rumah sengaja meletakkan potongan kaca di area pintu masuk. Aku punya cucu yang nggak berdosa. Aduh, mau kemana kalian kami ini? Kami orang nggak punya. Abang aku tukang becak dayung, mencari makan. Kami orang miskin, kami kelengkalakan. Itu sebenarnya ingkrah. Tahu-tahu masih cacat hukum, banyak salahnya. Kami ahli waris nggak ada tanda tangan. Nggak ada tanda tangan bisa kami dikalahkan. Sertifikat hak milik, sertifikat sementara di BPN dibilangnya. Kami kalah. Tolonglah. Tidak hanya itu, saat petugas akan menerobos masuk, penghuni rumah bahkan menyiramkan air cabai dan air kotor ke arah petugas. Meski terjadi perlawanan, petugas tetap melakukan eksekusi rumah tersebut. Penghuni rumah dan barang-barang milik tergugat dikeluarkan dari rumah sengketa itu. Secara baik udah kita minta Pak ya, dan sudah negosiasi ternyata tidak ada. Sampai udah berulang kali, udah ketiga kali nih Pak. 1-2 kali gagal, kita udah undurkan dari tahun 2017. Secara baik-baik nggak mau juga, terpaksa dengan selanjutnya hari inilah kami laksanakan lagi Pak. Dan mudah berhasil Pak, ya udah, itu aja Pak. Ya. Makasih Pak. Jadi tanah ini jadinya Pak? Yang ya pemilik yang mending lah Pak, dia udah beli Pak, dari dokter itu. Hak dia udah ada putusan pengadilan loh Pak. Nah, ya. Nah. Tapi tidak benar ini punya Pak Dodi lah, benar ya? Hah? Mereka menyebut punya Pak Dodi. Enggak, ini Pak Abdul Aziz Pak. Punya Pak. Nah, dia penggugat di sini Pak ya. Sengketa tanah dan rumah seluas 314 meter persegi ini diketahui bermula saat pemilik rumah meminjam uang kepada penggugat pada tahun 1994 silam sebesar 55 juta rupiah. Namun utang tersebut tak kunjung dilunasi dan berujung ke pengadilan. Usai dieksekusi, para tergugat akan menyiapkan upaya hukum lanjutan. Di antaranya mengejar kuasa hukum tergugat yang lama, termasuk notaris yang membuat rumah sengketa tersebut dengan status jual beli. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Zauzar, TV One mengabarkan. Otak pelaku pembongkaran dan pencurian isi rumah mewah di Kebonjeruk, Jakarta akhirnya berhasil ditangkap. Aksi nekat pelaku yang ingin menguasai barang-barang di rumah selama 2 pekan tidak menimbulkan kecurigaan dari warga. Nama lengkapnya siapa? Ari Wijaya. Polisi menangkap Ari, otak pembongkaran dan pencurian isi rumah mewah beserta bahan bangunan di Kebonjeruk, Jakarta. Ari masuk rumah tersebut dengan cara melompat dan mengganti kunci pintu. Tidak ada kecurigaan dari para tetangga yang mengira rumah ini tengah bongkar untuk direnovasi. Pencurian isi rumah beserta bahan bangunannya berlangsung bertahap selama hampir 2 pekan. Setelah beberapa hari pencarian, unit reskrim Polsek Kebonjeruk menangkap Ari di kawasan Kembangan. Ya, motifnya dia ingin mengambil barang-barang tersebut setelah dia mengetahui
rumah tersebut kosong. Jadi pertama dia lewat, dia lihat kosong, dia masuk loncat pagar, kemudian dia congkel pintu masuk ke dalam rumah, ngambil gembok, kunci yang diganti. Pertama sekali sama dia adalah gembok yang di pagar depan. Sama sekali tidak ada hubungan atau tidak kenal dengan ketiga ahli waris pemilik rumah. Artinya dia memang benar-benar anggota sindikat pencurian, Pak. Jadi ini murni pencurian rumah kosong. Polsek Kebonjeruk mendapati 5 orang yang terlibat pembongkaran rumah, 3 orang kuli bangunan, 2 orang pedagang barang bekas. Mereka mengaku bekerja atas perintah dan seizin dari Ari, yang mereka kira adalah pemilik rumah yang sah. Sebelumnya kasus ini berawal dari unggahan video rumah yang viral di media sosial. Sebuah rumah mewah tanpa lantai, kusen, apalagi perabotan. Padahal kondisi rumah sebelumnya lengkap dan tertata rapi. Pelaku dijerat pidana dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Ong Suherman, TV One mengabarkan. Puluhan rumah warga di Kutai Timur, Kalimantan Timur hangus terbakar. Warga berusaha menyelamatkan harta bendanya, tetapi mereka kesulitan karena kobaran api semakin besar. Tolong kebakaran di Gang Seruni, Gang Kutai Indah, dekat rumah kebakaran. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi di Gang Kutai Indah, Desa Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke rumah warga yang saling berdekatan. Selain itu, banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin sulit dikendalikan. Api yang semakin membesar membuat warga panik dan berupaya menyelamatkan harta benda milik mereka sebelum api menyambarnya. Petugas dibantu warga berusaha memadamkan api agar kobaran api tidak meluas. Api baru bisa dikuasai 1 jam kemudian. Saksi mata menuturkan api dengan cepat membesar lantaran rumah yang terbakar berbahan dari kayu yang sudah lapuk. Kebakaran karena kayunya itu kayu yang mudah terbakar. Kayu lapuk ya. Dan memang sudah lama belum pernah diperbaiki. Nah, karena dia mudah terbakar dan memang orang banyak yang lalai tentang kompor, jadi dibiarkan mungkin ya, dari situ mungkin menyala. Awal kebakarannya tadi dari titik mana, Pak? Pertama dari sini untuk menjalar ke sana. Oh, menjalar ke sana ya. Itu sampai ke sana ini. Kalau nggak diselesaikan, bahkan di belakang itu, belakang juga rumah kayu juga. Oh, rumah kayu juga di belakang situ ya. Penyebab kebakaran belum diketahui. Peristiwa itu baru diketahui setelah api membesar di salah satu rumah warga yang kemudian menjalar ke rumah lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sejauh ini, 20 rumah milik warga hangus terbakar. Api masih menyala di tangki kilang minyak di Balongan, Indramayu, Jawa Barat hingga Selasa malam. Polisi akan melakukan penyelidikan setelah api berhasil dipadamkan. Api masih terlihat menyala memasuki hari kedua pasca ledakan di kilang minyak Balongan di Indramayu, Jawa Barat. Dari pantauan drone, api disertai asap hitam pekat masih terlihat jelas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyatakan ada bau menyengat yang diduga muncul dari kebocoran pada tangki gas. Penyebab kejadian bencana yaitu kebocoran tangki gas, ya kan? Nah, deskripsi singkat, kebocoran gas atau bau menyengat sudah terjadi sejak pukul 23 WIB. Nah, warga melaporkan ke Humas Pertamina sekitar pukul 00.45 WIB. Ledakan terdengar 2 kali, ledakan kekuatan sedang, dan 1 kali ledakan susulan dengan kekuatan besar. Jadi ada 3 kali ledakan. Sementara itu, pihak kepolisian akan segera melakukan penyelidikan setelah api di kilang minyak Balongan dapat dipadamkan. Upaya yang dilakukan
Selain mendata korban luka dan kerusakan, Puslapor Polri dan Inapis Polda Jabar terus mencari penyebab terjadinya ledakan tangki, serta melakukan penyelidikan atau full bucket terkait penyebab dari peristiwa tersebut. Sementara untuk korban luka bakar yang dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina, kondisinya sudah stabil. Secara klinis ini stabil, tadi saya melihat langsung dan tim dokter juga penanganan, namun tetap kita lakukan pengawasan monitoring yang ketat ya atas semua fungsi dari klinisnya ini sendiri. Ya kita tetap harus waspada anytime, tapi alhamdulillah kondisinya stabil, ya kita tetap monitor 24 jam. Sebelumnya 4 tangki kilang minyak yang berada di kawasan Balongan terbakar. Total tangki yang berada di kawasan Balongan sebanyak 72 tangki. Untuk mengantisipasi kebakaran meluas, Pertamina melakukan normal shutdown yang berakibat terganggunya produksi BBM di kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Dari Jakarta dan Indramayu, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Ledakan dari tangki kilang minyak Pertamina di Balongan mengakibatkan rusaknya beberapa rumah warga. Berikut penelusuran reporter kami Hijul Akbar dan juru kamera Justinus Agung dari permukiman sekitar kilang minyak. Kami sekarang berada di Komplek Gripala, Desa Sukaurip, dan langsung saja kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan permisi Ibu, dengan Ibu Hernika. Ibu Hernika dan Syahrul. Ibu Hernika, ini sudah hari kedua dari terjadinya ledakan. Bu, bisa diceritakan awal mula ledakan itu yang dirasakan apa saja, Bu? Pertama ledakan terjadi 3 kali. Yang pertama ledakan itu kami kira awalnya petir, jadi bangun tuh, kok petirnya gede banget. Terus kita lihat ke jendela, kok warnanya orange. Kita mau keluar, terjadi ledakan kedua, itu yang sangat dahsyat sampai kaca pecah dan lain sebagainya. Sangat terasa sekali di sini, bisa lihat. Ya, bisa kita sambil lihat kerusakannya, Bu ya. Ini kaca pecah, jadi kita langsung keluar. Kita masih belum tahu ini ada apa. Tetangga kami ada yang teriak, kilang Pertamina meledak. Lalu kita lihat ke belakang dan ternyata betul udah sampai apinya udah sangat besar sekali. Kita nggak mikir. Sampai ke atas. Iya betul, sampai ke atas. Ini retak. Ini awal ledakan itu sekitar jam berapa, Bu? 12:30. 12:30 dini hari ya. Betul. Kemudian langsung ini pecah semua ya? Iya betul. Pas kami lihat ke belakang udah api sangat besar. Setelah itu kami udah nggak mikir apa-apa, kita langsung ambil kunci mobil pergi dari rumah gitu, jadi tanpa membawa apa-apa. Ibu izin, aku boleh lihat ke dalam, Bu ya? Ya, enggak, silakan. Ini ada apa, Bu? Ya ini kebetulan tadi malam itu kami kan masih memutuskan untuk mengungsi ya, jadi kita tinggal dan ternyata hujan besar itu genteng itu mungkin pada geser karena guncangan yang sangat kencang, jadi bocor. Jadi ini jadi pada basah semua ya? Pada basah ya, jadi lagi dijemur di sini. Berkas-berkas jadi basah, bisa diperlihatkan, Bu ya? Ini. Iya, silakan. Plafonnya yang pecah, Bu ya? Iya. Oh ya, pemirsa nih dilihat di sini. Ada plafon yang pecah. Ini kerusakannya apa aja nih? Di sini banjir parah. Plafon sama retak di kamar juga. Di kamar sebelah sana juga retak. Kemudian di sini musola juga sama, musola kecil nih banjir. Ini basah. Air semua jadi masuk ke ruangan, Bu ya? Biasanya sebesar apapun hujan nggak pernah banjir. Baik. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, pemirsa, ya, itu tadi adalah salah satu warga dan juga dampak yang diterima di rumah dan juga di ruangan-ruangan yang ternyata dampaknya ini cukup besar. Tidak hanya di luarnya saja, namun juga berdampak di dalam rumah itu sendiri. Dari Indramayu, Hijul Akbar, Agung Justinus, TV One mengabarkan. Jaksa penuntut umum menjawab nota keberatan Habib Rizik Syihab dalam sidang lanjutan kasus pelanggaran protokol kesehatan. Jaksa mengutip hadis soal keturunan Nabi Muhammad bisa dihukum. Jaksa juga membalas Habib Rizik soal kesebutan dungu dan pandir. Terdakwa Habib Rizik Syihab kembali menjalani sidang kasus pelanggaran protokol kesehatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kini giliran jaksa penuntut umum menanggapi nota keberatan Habib Rizik dan tim penasihat hukum.
Pada awal penyampaian tanggapan, jaksa membalas pernyataan Habib Rizik yang saat itu mengutip ayat suci dan hadis Nabi. Keberatan terdakwa tersebut tidaklah termasuk bagian dari dalil hukum yang berlaku, melainkan hanya bersifat argumen terdakwa dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menjadi padanan dalam penerapan pidana umum di Indonesia. Namun dari sekian kutipan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, jaksa penuntut umum terketuk hati meminjam sebagai kutipan di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya yang bersabda yang artinya, sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu lantaran jika di tengah mereka ada seorang atau yang dianggap mulia atau terhormat mencuri atau dibiarkan. Tapi jika ada di tengah mereka seorang lemah atau rakyat biasa mencuri, maka ditegakkan atasnya hukum demi Allah. Jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, jaksa penuntut umum memaknai siapapun yang bersalah, hukum tetap ditegakkan. Jaksa penuntut umum juga merespons keberatan Habib Rizik Syihab yang menyebut dungu dan pandir. Sehingga pada akhir halaman 9 tanggapan penasihat hukum menafsirkan adanya kepentingan-kepentingan non-yuridis dan kepentingan politik dari rezim zalim, dungu, dan pandir yang dengan kekuasaannya melakukan penjinakan dengan instrumen hukum. Adanya kalimat non-yuridis dan kepentingan politik dari rezim zalim, dungu, dan pandir dalam eksepsi penasihat hukum adalah tidak tepat. Mengingat fungsi jaksa penuntut umum adalah menerima berkas perkara dan melakukan penuntutan, serta melaksanakan perintah hakim, dan terakhir melaksanakan eksekusi. Kami jaksa penuntut umum tidak pernah memahami terkait non-yuridis, apalagi kepentingan politik dari rezim zalim. Menggunakan kata dungu dan pandir dalam eksepsinya hanya mengikuti emosional sesaat. Kalimat-kalimat seperti ini bukanlah bagian daripada eksepsi, kecuali bahasa-bahasa seperti ini digunakan oleh orang-orang yang tidak terdidik dan dikategorikan kualifikasi berpikiran dangkal. Mengingat kata pandir menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, halaman 834 yang artinya bodoh, bebal, sedangkan kata dungu menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut pada halaman 306 juga diartikan sangat tumpul otaknya, tidak mengerti, bodoh. Tidaklah seharusnya kata-kata yang tidak terdidik ini diucapkan apalagi ditabalkan kepada jaksa penuntut umum. Sangatlah naif kalau jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa dan kawan-kawan dikatakan orang bodoh, bebal, tumpul otaknya, tidak mengerti. Kami jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa adalah orang-orang intelektual yang terdidik dengan berpredikat pendidikan rata-rata strata 2 dan berpengalaman puluhan tahun di bidangnya. Untuk itu sebagai pelajaran, jangan mudah menjustifikasi orang lain, apalagi meremehkan sesama. Sifat demikian menunjukkan akhlak dan moral yang tidak baik. Meski nota keberatan dibantah jaksa, penasihat hukum Habib Rizik berkeras tetap berpegang pada poin-poin eksepsi sebelumnya. Sudah kita jelaskan di eksepsi bahwa itu tidak sesuai. Masalah dia membantah itu kan memang kewenangan dia dan waktunya mereka untuk membantah. Tapi kita tetap pada permohonan kita untuk eksepsi tersebut. Seperti itu sih. Tetap teguh pada eksepsi ya Bang ya? Iya, karena kan kita beberkan jelas di situ. Fakta-faktanya kita bantah semua dan kita menggunakan bukti seperti itu. Tapi yang ada tadi kebanyakan jaksa kan malah melempar bahwa banyak isinya baper lah, tersinggung dengan kata-kata pandir, dungu, dan zalim setelah sedang semestinya dan semisalnya. Dari Jakarta, Adin Fatoni, Bayu Rustam, TV One mengabarkan. Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mengamankan terduga teroris di Cirende Ciputat dan Mangga 2 Jakarta Utara. Tim tersebut juga menangkap 3 wanita yang diduga terkait jaringan teroris ledakan bom di depan Gereja Katedral di Kota Makassar. 4 terduga teroris diamankan Densus 88 di 2 tempat terpisah. Pertama, Densus 88 menangkap ZA di Cikarang, Kabupaten Bekasi, serta HH ditangkap di showroom motor Condet, Jakarta Timur. Sementara AJ diamankan di wilayah Cirende, Ciputat, Tangerang Selatan, dan BS dibekuk di Mangga 2, Pademangan, Jakarta Utara. Keempat terduga teroris ini memiliki peran masing-masing, di mana dalam penangkapan tersebut tim Densus mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 5 buah bom yang siap diledakkan. Ada 4 yang sudah dilakukan penangkapan. Yang pertama adalah saudara
ZA yang kita amankan di daerah Cikarang, ya, Cibarusa, daerah Bekasi Kabupaten. Kemudian ada saudara HH, ini yang kita amankan di TKP penangkapannya di showroomnya, di kediamannya sendiri di showroom motor ya, di Raya Condet. Kemudian yang kedua ada saudara AJ, ini diamankan di daerah Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, dan juga saudara BS yang kita amankan di Mangga 2 Pademangan. Ya, ada yang menanyakan apakah ada keterkaitan dengan bom yang ada di Makassar di Gereja Katedral. Sampai dengan saat ini belum ditemukan ada keterkaitan mereka. Mereka ini masih informasi yang sampai dengan saat ini masih memang bergerak sendiri, kelompok sendiri saja, tetapi ini masih didalami terus. Berdasarkan pemeriksaan sementara, petugas belum menemukan keterkaitan antara penangkapan tersebut dengan aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Sementara itu, Densus 88 juga menangkap 3 orang terduga teroris di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketiganya diduga berperan memberikan motivasi kepada kedua pelaku bom bunuh diri. Terduga teroris berinisial M, MM, dan MAN, ketiganya ditangkap berdasarkan hasil pengembangan terhadap 4 terduga teroris berinisial AS, SAS, ML, dan AA yang sebelumnya diamankan pada Senin kemarin. Hingga kini tim Densus 88 Mabes Polri masih mengamankan dan memeriksa secara intensif ke-7 terduga teroris guna proses pengembangan pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Dari Jakarta dan Makassar, Robin Freddy, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. ...300 penerima vaksin AstraZeneca di Manado dan Bitung, Sulawesi Utara mengalami sejumlah gejala gangguan kesehatan usai disuntik vaksin AstraZeneca. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara untuk sementara menunda penggunaan vaksin AstraZeneca di 2 wilayah tersebut. Penggunaan vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca untuk sementara dihentikan di Kota Manado dan Bitung, Sulawesi Utara. Ini berdasarkan surat pemberitahuan yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Utara pertanggal 27 Maret 2021. Ini merespon laporan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang dialami sejumlah warga usai divaksin. Salah satunya Evita, warga Kecamatan Singkil, Kota Manado. Evita menerima vaksin AstraZeneca Jumat 26 Maret lalu. DP malam itu langsung naik demam. Pas naik demam itu kita langsung minum obat paracetamol. Dan DP kritis ini nanti pas subuh itu dia kita menggigil. Terus tulang sakit-sakit semua, ngilu dan begitu. Badan sakit semua, badan rasa lome. Terus kepala pusing, susah mau tidur dah, mau bangun pun mulai susah. Karena menutup mata dan dapat rasa lebih sakit no. Kok itu muntah-muntah, itu DP subuh itu dia no. DP sisa-sisa sekali dang. DP pagi sampai sore ulang, itu dia masih panas naik turun, tulang-tulang masih ngilu semua. Dan susah makan kita itu dia memang susah tidur. Juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Sulawesi Utara, Stephen Dandel mengatakan, dari 5.000 warga yang sudah divaksin, 300 diantaranya mengeluh alami gejala. Jadi itu demam, menggigil, nyeri badan, nyeri tulang itu adalah sebenarnya gejalanya normal. Jadi sudah disampaikan sebenarnya dalam emergency use authorization dari AstraZeneca sendiri bahwa itu akan sering terjadi. Gitu. Tapi karena frekuensinya cukup signifikan dan karena pada saat yang bersamaan kita juga menyuntik dengan vaksin yang lain ya, dengan merek yang lain, dengan Sinovac. Di vaksin yang merek lain ini kan efek sampingnya minimal gitu. Jadi kemudian masyarakat mulai membanding-bandingkan kenapa yang satu minimal, yang satu ini kok efeknya terasa sekali gitu. Dinas Kesehatan Daerah dan Satgas COVID-19 Provinsi Sulawesi Utara saat ini masih menunggu hasil pemantauan dan evaluasi dari Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI. Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan.
Tim Basarnas menemukan potongan tubuh manusia yang diduga menjadi korban terkaman buaya di Sungai Lapada, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Korban sempat dinyatakan hilang saat sedang mencari ikan. Mendapatkan laporan orang hilang, tim SAR gabungan kemudian menyisir Sungai Lapada, tepatnya di Desa Padalere, Kecamatan Wiwiranu, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Setelah 3 hari melakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan potongan tubuh korban tanpa kaki dan kepala. Korban yang diketahui bernama Gelardin diduga telah dimangsa buaya yang kemudian meninggalkan perahu dan ikan hasil tangkapannya. Terkait dengan informasi yang beredar bahwa korban diterkam buaya, untuk memastikan tentu bukan menjadi tugas Basarnas, nanti dari pihak kepolisian atau dari dinas kesehatan terkait yang akan memastikan menentukan apakah korban memang betul-betul dimangsa buaya. Yang jelas pada saat tim SAR gabungan menemukan itu bagian besar atau bagian potongan besar dari tubuh korban di badan yang sudah tidak ada kepala dan kakinya. Jasad korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dikebumikan. Tim SAR mengimbau kepada warga agar lebih berhati-hati melakukan aktivitas di sekitar sungai. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Dipicu dendam lama, 2 pria di Tasikmalaya, Jawa Barat berkelahi dan saling bacok menggunakan senjata tajam. Akibatnya kedua orang yang berkelahi itu terluka karena sabetan golok. Inilah video amatir yang direkam warga sesaat setelah duel saling bacok 2 pemuda di Jalan Desa Pamoyanan, Kecamatan Pagerageng, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam video amatir terlihat salah satu korban bernama Dani terkapar bersimbah darah, sementara satu pria menenteng senjata tajam jenis golok. Dan beberapa pria lainnya mengelilingi korban hingga akhirnya membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan motor. Warga sekitar pun tak ada yang berani mendekat karena takut. Menurut saksi mata di lokasi kejadian yang melibatkan pria bernama Dadan dan Dani itu diduga dipicu dendam lama. Saat bertemu di pinggir jalan, tanpa alasan jelas, keduanya cekcok dan langsung berkelahi. Akibatnya, keduanya pun terkena sabetan senjata tajam. Salah satu pria bernama Dani bahkan mengalami luka bacokan serius di bagian kepala. Ya, lagi ngapain di saat ini korban? Lagi duduk. Nah, terus tiba-tiba disamperin. Cuma langsung duel. Langsung duel. Yang Akang tahu lukanya bagian apa aja? Saya lihat mah kepala semua itu. Sama bibir sobek. Terus kalau yang satunya? Sama. Jadi saling bacok. Sementara itu, Selasa siang, polisi dari unit identifikasi Polresta Tasikmalaya melakukan olah TKP di sekitar lokasi kejadian dan memintai keterangan sejumlah saksi. Dibenarkan bahwa adanya laporan terkait adanya duel 1 lawan 1. 2 warga Pagerageng. Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengimbau warga agar tidak melakukan aksi susulan. Sementara Dani, salah satu pelaku dan juga korban pembacokan, masih mendapat perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bacokan yang parah di kepalanya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Deden Ahdani, TV One mengabarkan. 30 menit sudah saya menemani Anda di Kabar Nusantara. Jangan lupa untuk terus memperbarui informasi melalui tv1news.com kapanpun dan dimanapun. Saya Tiara Harahap undur diri, terima kasih, sampai jumpa.